Oke, bismillah kita akan melanjutkan belajar tentang sistem refrigerasi di bagian kondensor ya. Jadi tadi setelah refrigeran itu keluar dari kompresor mengalami kenaikan suhu dari T2 menjadi T3, dari P2 menjadi P3 ya, tekanannya meningkat dan entalpinya juga meningkat dari H2 menjadi H3 dan fraksinya memang fraksi. Fasenya tetap fase gas, tapi dari gas jenuh menjadi superheated gas. Ya, kemudian dia masuk melalui kondensor. Nah, di T3 ini suhu operasinya adalah pasti lebih tinggi ya, mestinya lebih tinggi daripada suhu lingkungan, karena di lingkungan luar itu yang menerima panas itu tadi ya. Kalau di setting suhunya lebih tinggi akan terjadi perpindahan panas dari refrigeran yang suhunya lebih tinggi ke lingkungan sekitar. Ketika terjadi perpindahan panas berarti kan terjadi pelepasan panas dari sistem ini gitu ya. Nah, si fluida kerja atau refrigeran tersebut mengalami dua tahap. Yang pertama dia mengalami penurunan suhu dari T3 ke sini ya, tapi masih di dalam kondensor dan masih fasenya dari superheated gas menjadi gas jenuh di sini ya. Ini masih di sini. Dia melepas panas. Kemudian setelah suhunya di sini yaitu T4 ya, cuma belum keluar dari kondensor, dia mengalami yang namanya ya kondensasi, ya itulah namanya kondensor. Dia mengalami kondensasi atau mengalami pengembunan, bahasa Indonesianya begitu ya. Jadi dari fase gas jenuh menjadi cair jenuh. Semua proses penurunan suhu ini kemudian mengalami pengembunan ini terjadi pada tekanan yang tetap. Secara teoretik begitu. Artinya tekanan di titik input itu sama dengan tekanan di output ya. Jadi tekanannya sama. Kalau Anda lihat ini garis yang biru muda di atas ini, memang tekanan yang di sini kan lebih tinggi daripada tekanan di sini ya. Tapi yang satu garis ini memang tekanannya sama gitu. Jadi suhunya turun dulu ya, kemudian mengalami pengembunan. Oke, jadi ketika sudah mengalami pengembunan cair jenuh, artinya fraksi uapnya sudah 0%. Kalau tadi kan uap banget, panas, superheated kan, kemudian jenuh, ini masih 100%, terus mengembun sampai semuanya fasenya cair jenuh. Nah, sampai di titik sini. Dan entalpinya jelas mengalami penurunan ya. Kalau Anda lihat nih ada kurva ungu nih, begini ya. Ini kurva H3 artinya entalpi yang dimiliki oleh refrigeran ya, energi entalpi yang dikandung oleh refrigeran ketika tekanannya di P3 dan di T3. Ini adalah H3. Nanti di diagram TS dengan berbagai macam refrigeran dia mengalami punya nilai yang berbeda-beda gitu. Tetapi sifatnya konturnya sama begini ya, seperti itu. Nah, H3 kemudian setelah mengalami penurunan ini turun ya menjadi H sekian gitu, cuma saya nggak kasih indeks titik operasinya. Kemudian setelah di sini dia cair jenuh, dia turun menjadi H4 ya di sini. Jadi kalau Anda tahu bahwa ini entalpi yang ini semakin ke sana, semakin ke kanan atas itu entalpinya semakin besar. Jadi ketika H3 kondisi tingkat energi entalpinya H3 terus keluar dari kondensor, tingkat energinya ini lebih rendah, tingkat energi entalpinya lebih rendah. Seperti itu. Nah, bagaimana analisis energinya? Memang kita setiap komponen di refrigeran itu pasti kita menganalisisnya sebagai sebuah sistem terbuka, walau siklusnya adalah siklus tertutup. Ya, kenapa? Karena setiap komponen tersebut ada aliran energi yang masuk dan aliran energi tersebut juga dibawa oleh aliran massa yang masuk dan keluar ya. Kalau sistem terbuka kan ada aliran massa yang masuk dan keluar. Nah, karena di dalam setiap komponen ini ketika beroperasi itu tidak ada energi yang terakumulasi di setiap subsistem ini, baik kondensor, kompresor, evaporator maupun katup ekspansi, maka kita menganalisisnya pada kondisi steady state. Ya, artinya apa? Kalau dari rumus kekekalan energi bahwa DE per DT adalah akumulasi energi dalam sebuah sistem, adalah laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar. Di steady state berarti tidak ada akumulasi, berarti DE per DT dalam sistem ini adalah sama dengan 0. Kalau di kondensor berarti sistemnya yang ini nih, yang dikasih garis putus-putus merah ini. Ya, nah di situ berarti kalau DE per DT sama dengan 0 berarti laju energi yang masuk dikurangi laju energi keluar sama dengan 0 berarti laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Ini sudah sering kita pelajari ya, udah mestinya sudah paham banget gitu. Nah sekarang energi yang masuk ke dalam sistem terbuka di kondenser ini itu apa aja sih? Ya ternyata hanya energi yang dibawa oleh refrigeran yang panas ini tadi, yang di superheated gas ini tadi yang masuk ini ya, bahwa dia membawa
aliran masanya itu membawa energi berupa trio energi yang kita kenal ada energi entalpinya karena dia memiliki tekanan dan suhu tertentu, kemudian ada energi kinetik tuh setengah mv kuadrat, cuma v-nya adalah kecepatan linear di titik 3, kemudian mgz, z itu ketinggian ya. Saya kasih z supaya tidak tabrakan sama entalpi yang di sini ya. Z itu ketinggian. Nah, tapi berkali-kali saya katakan bahwa ketika kita mengkaji sistem yang seperti ini ya, titik lokasi dari ketinggian dari ini dan ketinggian dari di 3 dan 4 itu kan nggak beda jauh karena dia di komponen yang sama, sehingga kita bisa abaikan. Artinya perbedaannya itu nggak signifikan. Yang energi potensial sama saja dengan energi kinetik, artinya kecepatan linearnya itu hampir sama. Kemudian jadi kita tiadakan, sehingga kita hanya memperhatikan aliran energi yang dibawa oleh refrigerant itu adalah aliran entalpi ya, aliran energi entalpi. Jadi M dot dikali H3, jadi energi entalpi di titik ke-3 yang di sini, inputannya dari kondensor. Kemudian itu energi inputnya, kemudian energi yang keluar dari sistem terbuka ini ada 2. Yang pertama jelas karena refrigerant tadi itu juga keluar kan dari kondensor ini, berarti dia membawa energi dari aliran yang mengalir keluar itu, yaitu energi entalpi juga sama kasusnya dengan di sini. Nah, terus apalagi? Jelas dia adalah panas yang keluar itu tadi akibat adanya perbedaan suhu dari kondensor ke lingkungan. Jadi ini dinamakan dengan Ki CDSR, saya singkat. Jadi Ki kondenser, artinya panas yang dilepaskan di sistem kondenser ini ke lingkungan. Sehingga kalau kita utak-atik ini persamaannya sehingga menjadi apa? Kita rapikan ya, ini tadi udah dicoret energi kinetik potensial baik yang masuk maupun yang keluar, tinggal entalpinya, sehingga laju aliran massa dikali entalpi yang masuk kondenser yaitu H3 sama dengan laju aliran massa dikali entalpi yang keluar dari kondenser atau H4 itu ditambah dengan panas yang dikeluarkan sama dengan ya, ini sama dengan kok dibuat ngomongnya sorry, laju aliran massa refrigeran dikali entalpi yang masuk itu sama dengan laju aliran refrigeran dikali entalpi refrigeran yang keluar ditambah panas yang keluar dari kondenser ke lingkungan. Kalau kita rapikan persamaannya Ki kondenser berarti adalah apa? Sebenarnya selisih antara laju aliran energi entalpi yang masuk dikurangi laju aliran entalpi yang keluar, atau ini rumusnya yang di stabilo, ini oranye atau merah sih yang stabilo ini ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya dapat kita katakan secara umum bahwa penurunan entalpi dari refrigerant yang masuk dan keluar kondenser ya, atau penurunan entalpi dari aliran refrigerant setelah melalui kondenser ini itu merupakan manifestasi atau efek dari perpindahan panas yang terjadi dari kondenser, sistem kondenser ke lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi rumusnya Ki kondenser adalah M dot dikali H3 dikurangi H4. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Untuk selanjutnya kita akan ke komponen yang keempat yaitu katup ekspansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.